Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Nasuha dalam channel kebanggaan kita, Nasuka Edu. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidinal awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Anak-anak, pada hari ini Pak Naswa akan menerangkan bab 2, yaitu cabang iman yang diantaranya memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Anak-anak sekalian, pembahasan pertama adalah memenuhi janji. Memenuhi janji ini merupakan anjuran agama, di mana dalil tentang memenuhi janji ada pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta bertanggung jawab. Itu dalam Al-Quran. Kemudian di dalam Al-Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ayatul munafiqina salasat idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahu al-Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara, dia berdusta. Bila dia berjanji, dia mengingkari. Dan bila diberikan amanat, dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak sekalian, pengertian dari janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Nah, ini pengertian. Ya, sebab-sebab seseorang wajib untuk memenuhi janji apa aja. Janji adalah hutang. Janji adalah memenuhi janji wujud sebagai orang yang beriman. Memenuhi janji menunjukkan orang-orang dapat dipercaya, dan memenuhi janji wujud dari sikap bertanggung jawab. Nah, bagaimana ketentuan dalam berjanji? Sebelum berjanji, mengucapkan janji, pikirkan terlebih dahulu dengan matang. Berjanji untuk ditepati, berjanji hanya dalam persoalan yang penting dan baik secara syariat. Mengucap janji dengan disertai kalimat insya Allah. Menyampaikan permohonan maaf beserta alasannya apabila berhalangan dan tidak memenuhi janji. Berikutnya, hikmah daripada memenuhi janji. Yang pertama adalah termasuk orang yang bertakwa, terbebas dari tuntutan dunia dan akhirat. Yang ketiga, terhindar dari sifat munafik. Yang keempat, meneladani sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, memiliki jalan untuk masuk surga Firdaus. Yang keenam, semakin dipercaya orang lain. Yang ketujuh,
termasuk golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Dan yang terakhir 8, terhindar dari ancaman dosa besar. Dan masih banyak lagi hikmah dari memenuhi janji. Anak-anak sekalian, apa akibat orang yang ingkar janji? Yang pertama adalah dijauhi oleh teman dan masyarakat sekitar. Yang kedua, tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, termasuk golongan orang-orang munafik. Dan yang keempat adalah termasuk hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, pembahasan yang kedua adalah mensyukuri nikmat. Ya. Mensyukuri nikmat ini ada dalilnya. Ya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Surat Al-Baqarah ayat 150. Ya, yang artinya, dan maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Kemudian di surat Al-Quran ayat surat Ibrahim ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Ya. Dan Dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat zalim, lagi sangat kufur. Anak sekalian yang dirahmati Allah, pengertian dari mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat adalah sikap berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Mensyukuri nikmat itu ada macamnya. Macam-macam nikmat adalah pertama, nikmat Islam dan iman. Ya. Kemudian nikmat diberi roh dan nyawa dalam badan. Nikmat kelengkapan anggota tubuh. Nikmat kesehatan. Nikmat harta benda atau kekayaan. Dan masih banyak nikmat yang lainnya. Kemudian bagaimana cara mensyukuri nikmat? Yang pertama kita adalah harus selalu berzikir. Yang kedua merenungkan nikmat-nikmat Allah. Yang ketiga bersikap qanaah. Ya, qanaah itu maknanya menerima pembagian dari Allah. Yang keempat adalah sujud syukur. Yang kelima, jangan selalu memperhatikan orang yang berada di atas kita. Yang keenam, berterima kasih kepada orang yang telah memberi. Yang terakhir, ketujuh, menggunakan nikmat sesuai dengan fungsinya. Kemudian bagaimana hikmah mensyukuri nikmat itu? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan nikmat yang telah diberikan kepada hambanya. Dan yang kedua, mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang keempat, meningkatkan keimanan kita. Yang kelima, menghidup menjadi lebih berkah. Dan yang terakhir, terhindar dari penyakit hati. Dan masih banyak nikmat yang lainnya. Pembahasan ketiga yaitu menjaga lisan. Menjaga lisan di sini ada dalilnya.
dalil yang dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Dia Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu adwal, qala Rasulullah, al-muslimuna min lisani yadihi. Yang artinya, Islam seperti apa yang lebih utama? Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang dapat menyelamatkan saudaranya sama muslim dari gangguan lisan dan tangannya. Anak-anakku sekalian, pengertian dari menjaga lisan. Menjaga lisan berarti berhati-hati ketika berbicara. Bagaimana terus cara menjaga lisan? Yang pertama, hindari perkataan yang tidak diketahui kebenarannya. Yang kedua, tidak selalu menyampaikan apa yang didengar dari orang lain. Yang ketiga, hindari sikap berlebihan dalam berbicara. Yang keempat, lebih mengutamakan mendengar daripada berbicara. Yang kelima, menghindari perbuatan ghibah atau mengadu domba. Yang keenam, lebih baik diam daripada berbicara. Yang ketujuh, hindari berbicara tanpa berpikir. Yang kedelapan, memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Dan yang terakhir adalah berkata santun kepada orang tua. Dan masih banyak lagi cara yang menjaga lisan itu. Kemudian pembahasan yang keempat adalah menutup aib orang lain. Ya, bagaimana dalil tentang menutup aib orang lain? Ya, ini terdapat di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadz-dzann inna ba'dadz-dzann ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka. Sesungguhnya sebagian berprasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Anak-anak sekalian, arti dari menutup aib orang lain adalah aib secara bahasa berarti cacat atau kekurangan. Aib juga bisa diartikan sebagai kondisi yang tidak baik tentang seseorang. Menutup aib berarti menutup suatu kekurangan yang menimbulkan rasa malu, agar rasa malu ini tidak semakin membesar karena diketahui oleh orang lain. Kemudian kondisi bagaimana yang dibolehkan menutup aib orang lain?
atau kondisi yang dibolehkan membuka aib orang lain. Yang pertama, pada saat melaporkan kejahatan yang tidak alami seseorang, ini boleh. Yang kedua, melihat kemaksiatan dan meminta bantuan untuk menghentikan perbuatan tersebut. Yang ketiga, pada saat minta saran atau masukan fatwa kepada ulama. Yang keempat, memberikan peringatan kepada umat Islam secara umum agar berhati-hati terhadap keburukan tersebut. Yang kelima, pada saat seorang melakukan maksiat secara terang-terang. Yang keenam, untuk keperluan identifikasi keadaan seseorang. Anak sekalian, ya, menutup aib orang lain itu adalah anjuran dan hikmah. Dan apa hikmah dari menutup aib orang lain itu? Yang pertama adalah Allah akan menutup aib orang lain. Menutup aib orang yang menutup aib orang lain. Ya, itu. Kemudian mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, hidup bersosialisasi dengan aman dan tentram. Kemudian terhindar dari perbuatan ghibah dan fitnah. Yang terakhir, semakin berhati-hati dalam berkata dan menerima informasi. Dan masih banyak hikmah yang didapat dari menutup aib orang lain. Sedangkan akibat bagi orang yang suka membuka aib orang lain, Allah Subhanahu wa taala akan membuka aib orang yang suka membuka aib orang lain. Yang kedua, akan menimbulkan pertengkaran dan permusuhan. Yang ketiga, menjatuhkan kehormatan diri sendiri. Anak-anak sekalian, berikut kesimpulan dari pelajaran yang kita sampaikan pada hari ini. Umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memenuhi janji, ya, mensyukuri nikmat, menjaga lisan dan menjaga aib diri sendiri ataupun orang lain. Keempat cabang iman ini sangat berkaitan dengan bagaimana kita sebagai muslim yang baik untuk menggunakan lisan kita dengan sebaik-baiknya. Demikian anak-anakku sekalian, apa yang Pak Nasuka sampaikan materi pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan diri kita lebih baik selama kita mau menerima dan menuntut ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jazakumullah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.